Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part 2 hari ini ya. Langsung aja ke saham yang pertama yaitu INKP. Nah, INKP hari ini nggak kemana-mana, harganya masih sama di 10.300. Nah, ini sempat naik ya hari ini ke level 10.350, tapi akhirnya ditutup di 10.300. Masih ada kesempatan, mudah-mudahan kalau misalkan koreksi pun nggak tembus dari harga 10.000-nya ya. Nah, ini 10.100 adalah target sebelumnya, ini sudah tercapai. Nah, kalau misalkan koreksi dia harapannya nggak tembus dari 1.000 ya, tapi kalau misalkan lanjut menembus 10.350, next targetnya adalah di 10.725. Selanjutnya adalah Tekim. Nah, untuk Tekim juga sama ya, hampir sama dengan INKP. Nah, untuk jaga koreksinya, kita lihat apakah koreksinya akan menembus 8.150 atau tidak ya. Nah, kalau misalkan dia tembus 8.150, mungkin tunggu dulu, yang mau masuk jangan masuk dulu. Tapi kalau misalkan misalkan dia mantul di 8.150 koreksinya, teman-teman yang belum punya masih bisa ikut ya, targetnya untuk ke 8.600. Saham berikutnya yaitu adalah MDKA. MDKA hari ini naik 6,02%. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ada gap ya. Kita lihat apakah gapnya akan ditutup atau ditinggal. Kalau misalkan ternyata MDKA besok hari ini high-nya adalah 4.240 ya. Ya berarti sudah tercapai, targetnya hanya dicolek aja tapi nggak ditembus. Kalau misalkan koreksi ya tunggu aja apakah koreksinya dia akan tutup gapnya atau enggak ya. Tapi kalau misalkan ternyata besok ditembus, next targetnya adalah di harga sekitar 4.360. Nah, kalau 4630 tembus, next targetnya adalah di sekitar 4.470-an. Nah, ini jadi diperhatikan aja untuk MDKA. Kalau koreksi, selama koreksinya masih nggak tembus dari 3990, mungkin teman-teman bisa ambil posisi ya, yang buat yang belum punya. Tapi kalau misalkan tembus ke bawah, ya sebaiknya nanti dulu tunggu sampai ada pantulan lagi dari MDKA-nya. Saham selanjutnya adalah NSCL. NSCL hari ini juga naik ya 6,38%. Nah, ini juga kalau misalkan lanjut, lihat besok apakah dia tembus high-nya di harga 100. Target berikutnya adalah di harga 103 dan 100, sebentar, di 105-nya ya. Nah, ini resistennya cukup kuat di area ini. Kita perhatikan aja, tapi kalau misalkan dia nggak jadi naik, kalau turun, selama dia masih berada di atas 94 harusnya masih bisa buy ya, selama dia masih mantul di harga tersebut. Tapi kalau misalkan dia turun lagi ya, jebol supportnya, paling teman-teman tunggu aja di area harga 88. Saham berikutnya adalah TINS. TINS juga gap up ya. Ini apakah dia lanjut atau koreksi, kita lihat besok. Ini sudah kita bahas ya dari beberapa hari yang lalu. Nah, kita lihat kemarin juga kalau nggak salah saya bahas ini. Jadi kita lihat aja kalau misalkan ternyata dia lanjut, next targetnya adalah di sekitar di harga 1480-an ya. Nah, kalau misalkan dia bisa lewatin high-nya hari ini di 1430, targetnya adalah di 1480. Tapi kalau koreksi, kita lihat koreksinya apakah dia akan tutup gapnya atau enggak. Nah, begitu juga sama dengan Antam. Antam juga ada gap ya hari ini. Nah, ini boleh diperhatikan, ini udah kita bahas sebelumnya. Ternyata Antam hari ini gap. Kita lihat kalau misalkan ternyata besok dia juga lanjut ya, targetnya adalah di 2080-nya ini. Tapi kalau misalkan koreksi, kita lihat apakah dia akan tutup dulu gapnya lalu lanjut lagi naik. Ya kita lihat aja di perdagangan besok. Sama dengan TINS dan Antam, Inco juga ada gap hari ini ya, lumayan jauh, lumayan nih gapnya. Ya kita lihat kalau misalkan lanjut, ya kemungkinan target berikutnya adalah di sekitar harga 7.700 ya. Tapi kalau misalkan dia tutup gap dulu, berarti dia akan ke bawah lagi. Kita lihat aja, tapi kembali lagi nggak selalu gap harus ditutup pada saat itu juga, mungkin dia bisa kapan aja tutupnya. Tapi kalau misalkan ternyata turun,
ya kesempatan buat yang belum punya untuk bisa ambil posisi ya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu DKFT. Nah, DKFT biasanya suka ikut-ikutan nih antara Tins, Antam, dan Inco. Nah, hari ini juga naik 3,3%. Kita lihat apakah dia lanjut atau enggak. Nah, dia harus lewatin dulu resistennya. Di 126 ya, 126 dia harus tembus, dan juga dia harus tembusin dulu high-nya di hari ini yaitu di harga 125. Nah, dua titik ini dia harus lewatin 125 dan 126. Targetnya juga sangat pendek yaitu di 100 sekitar 130 ya. Nah, ini sekitar di 130. Jadi kita lihat aja apakah dia akan naik lagi mengikuti Tins, Antam, dan Inco. Tapi kalau misalkan koreksi, kita lihat apakah koreksinya akan menembus 119 atau enggak. Selama masih di atas 119, yang belum punya masih boleh ikut ambil posisi. Saham berikutnya adalah BRMS. Nah, BRMS hari ini luar biasa naik 8% ya. Nah, ini high hari ini adalah di 188. Hanya dicolek aja targetnya, dia nggak tembus. Nah, ini boleh kita lihat apakah besok lanjut naik atau justru malah akan koreksi untuk BRMS. Targetnya adalah di, kalau misalkan tembus, target berikutnya adalah sekitar di 219 ya. Nah, jadi diperhatikan aja kalau misalkan 188-nya ditembus, tapi kalau misalkan koreksi, ya koreksi selama masih ada di atas 177, ini kesempatan buat yang belum punya untuk masuk. Berikutnya adalah Sido. Nah, Sido juga masih sideways ya. Ini udah sekitar 1 minggu masih bertahan di atas 725. Ini masih oke. Perhatikan aja kalau dia berhasil breakout dari harga 750. Targetnya adalah 770 dan 820 dulu untuk saat ini. Begitu juga KBLF. KBLF hari ini naik 2% ya. Berada di atas 1975 ya. Ini supportnya mudah-mudahan kuat. Targetnya adalah tembus 2050 dan juga tembuskan resistennya yaitu di harga 2080. Saham berikutnya adalah UVCR. Ini sudah 2 hari ya UVCR. Nah, ini besok boleh diperhatikan kalau hijau lagi. Ya, kalau hijau lagi biasanya dia juga langsung arah lagi. Biasanya kalau UVCR ini udah naik nih terus-terusan, paling nggak targetnya ya 9%. Kita lihat aja apakah UVCR akan arah besok. Mudah-mudahan bisa arah berkali-kali ya. 9%, 9% terus ya, ini jadi dipantau aja untuk UVCR pergerakannya di perdagangan besok. Ya, hari ini koreksi ya. Koreksi 2,4%. Ya, ini masih oke selama dia koreksinya nggak menembus 1575. Nah, kalau misalnya ternyata besok menghijau lagi, targetnya masih sama yaitu di 1720 dan 1740. Yang luar biasa hari ini adalah lead. Lead juga hari ini naik sampai dengan 20,2% ya. Setelah bertahan di atas harga 97, dia naik breakout 105, breakout 110, dan breakout 112-nya ya, resisten ditembus. Nah, kalau dia lanjut menembus high-nya hari ini, targetnya adalah di 144 ya untuk target berikutnya untuk lead. Yang berikutnya adalah ESA. ESA juga hari ini koreksi 1,3%. Ini koreksinya oke. Dia nggak close di bawah 1100. Masih ada kemungkinan dia naik. Kita lihat kalau besok hijau, dia bisa tembus 1150. Next targetnya adalah di harga 1210. Jadi ini yang sudah punya, yang beli dari bawah masih boleh hold. Jadi boleh dipantau terus ya. Kalau yang belum punya hari ini, besok boleh lihat kalau misalkan dia bergerak hijau lagi di atas 1100. Berikutnya adalah NNRG. NNRG juga hari ini sempat menyentuh ke level harga 372 ya, harga terendah hari ini. Ini bagus ya, dia nggak tembus 370-nya. Kemungkinan masih ada kelanjutan. Kita lihat apakah dia akan mencapai harga targetnya yaitu di 400 atau tidak. Jadi dipantau aja, yang belum sudah punya masih boleh hold. Saham berikutnya yaitu Medco. Medco hari ini nggak kemana-mana ya, opennya gap up.
Kita lihat kalau misalkan dia lanjut koreksi besok, misalkan koreksi, lihat apakah dia tembus close di bawah 1160 atau enggak. Kalau misalkan dia close di bawah 1160, sebaiknya yang belum punya jangan masuk dulu. Tapi kalau yang sudah punya, boleh ambil keputusan mau di TP dulu atau masih mau hold juga boleh, nggak apa-apa. Trennya masih bagus, masih terpantau uptrend untuk Medco. Ya, begitu juga Raja. Akhirnya Raja manggung lagi hari ini, dia naik 5,3%. Nah, ini kena target 1055. Apakah besok lanjut? Kalau besok lanjut dia target berikutnya adalah di 1120. Kalau 1120 tembus juga berarti 1135. Kita lihat apakah berhasil ditembus juga. Ini Raja sudah mulai on lagi. Apakah mau rally lagi? Jadi dipantau aja untuk pergerakan Raja. Ya, Elsa juga hari ini istirahat ya, dikoreksi 2,5%, dan koreksinya tidak tembus dari harga 380, masih oke. Kalau misalnya masih besok sentuh 380 terus menghijau lagi, boleh kalau mau ikut ambil posisi, tapi kalau tembus ya tunggu dulu, jangan masuk dulu buat yang belum punya. Yang nggak kalah luar biasa adalah IMAS. Nah, IMAS akhirnya berhenti lagi nih di harga 990 ya, sudah mencapai 990, dia turun dan close di harga 980. Apakah besok lanjut ataukah koreksi? Kita saksikan aja besok ya. Kalau misalkan dia terkoreksi dan masih bertahan di atas harga 950, masih ada kemungkinan dia masih akan lanjut. Tapi kalau misalkan dia tembus 950-nya, ya kemungkinan dia akan lanjut turun lagi ke bawah. Entah mungkin sampai di area berapa dia akan rebound ya. Jadi ini juga diperhatikan, yang sudah punya jangan lupa naikkan trading stopnya. Dan saham yang terakhir yaitu adalah Miche. Miche hari ini naik ya 2,9%. Nah, ini belum bergeraknya belum banyak, tapi memang terpantau sudah ada volume yang patut dicurigai. Apakah dia akan naik cukup kencang? Kita lihat kalau misalkan Miche berhasil breakout dan bisa bertahan di atas 498 ya. Targetnya adalah di 524 dan juga di sekitar harga 544. Jadi dipantau aja untuk Miche besok. Oke, mungkin segitu dulu untuk yang part 2. Nanti masih ada lagi video part 3. Stay tune terus, jangan kemana-mana. Buat yang baru nonton jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Share juga video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di part selanjutnya. Bye-bye.